Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan berjalan-jalan tentunya sambil menelusuri sebuah sungai purba yang ada di Kabupaten Bulukumba yang bernama Sungai Balantieng. So, jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan kami. Sebelum Arum Palaka menjabat sebagai Raja Bone, Sungai Balantieng telah tercatat pada arsip VOC pada tahun 1671. Sungai ini adalah tergolong sungai purba yang telah ada jauh sebelumnya di Jazirah Sulawesi. Sungai Balantieng sebagai salah satu sungai yang memiliki sungai utama yang terpanjang di Kabupaten Bulukumba, memanjang dari arah barat ke timur arah Laut Flores. Hulu Sungai Balantieng ini berasal dari kawasan hutan Gunung Lompo Batang bagian timur Kindang, serta bermuara di ujung Loe. Sungai ini berada tepat di Kabupaten Bulukumba dan sebagian wilayah bagian utara Hulu Das berbatasan langsung dengan Kabupaten Sinjai. Sungai ini menempati 4 wilayah kecamatan yakni Ujung Loe, Rilo Ale, Bulukumba, dan Kindang. Pada zaman penjajahan VOC di Sulawesi Selatan, Sungai Balantieng dikenal bukan hanya sebagai jalur perdagangan penting, tetapi juga memiliki reputasi sebagai tempat angker yang ditakuti oleh penduduk lokal. Sungai ini mengalir tenang di antara hutan lebat, menghubungkan desa-desa terpencil dengan pusat-pusat perdagangan yang dikendalikan oleh VOC kala itu. VOC menggunakan Sungai Balantieng sebagai jalur untuk mengangkut rempah-rempah, kayu, dan hasil bumi lainnya dari pedalaman Sulawesi. Penduduk sekitar percaya bahwa sungai ini merupakan tempat tinggal para roh leluhur dan makhluk halus. Mereka sering memberikan sesajen berupa makanan, bunga, dan daun-daunan ke tepi sungai sebagai tanda penghormatan kepada penghuni gaib Sungai Balantieng. Upacara ini biasanya dilakukan sebelum seseorang melakukan perjalanan atau beraktivitas di sekitar sungai, dengan harapan agar tidak diganggu oleh kekuatan mistis yang dipercaya menjaga sungai itu. Kisah seram mulai menyebar ketika beberapa kapal VOC mengalami insiden misterius di sungai itu. Pada suatu malam yang berkabut, sebuah kapal VOC yang membawa muatan rempah-rempah mengalami gangguan aneh. Para awak kapal mendengar suara-suara asing dari dalam air, seperti suara tawa kecil dan bisikan yang tidak jelas asalnya. Kemudian salah satu awak mengaku melihat sosok hitam besar muncul dari dalam kabut dan mengambang di atas air. Tak lama setelah itu, arus sungai yang biasanya tenang tiba-tiba menjadi deras dan mengguncang kapal dengan hebat hingga beberapa awak terjatuh ke dalam sungai dan tak pernah ditemukan lagi. Sebelum kedatangan VOC di Nusantara, sungai ini adalah tempat suci bagi sebuah kerajaan lokal yang percaya bahwa arwah leluhur mereka bersemayam di dasar sungai ini. Mereka mengadakan upacara tahunan besar-besaran dan dipimpin oleh seorang dukun atau kepala suku. Dalam upacara ini, mereka memberikan sesajen yang berisi hewan-hewan seperti ayam dan kambing yang dikorbankan dan dilarungkan ke sungai. Setiap tahunnya atau hari-hari tertentu, upacara adat masih dilakukan. Meskipun tanpa pengorbanan hewan, penduduk lokal menganggap sebagai bentuk pelestarian tradisi lama, sekaligus penghormatan terhadap kepercayaan nenek moyang mereka. Hingga hari ini, Sungai Balantieng tetap dikenang sebagai sungai purba yang kaya akan material dan hewan organik yang langka. Tentunya sudah ada sejak dahulu. Selain keangkerannya, sungai ini juga dihormati oleh penduduk lokal. Sebuah tradisi yang tetap lestari meskipun zaman terus berubah, mereka tetap menghormati tradisi-tradisi yang telah ada sejak dulu. Kisah-kisah mistis tentang sungai ini terus diceritakan dari generasi ke generasi agar sejarah leluhur mereka tidak dilupakan.